aku masuk ke dalam hutan itu emang bener satu aku doang gitu. Ada ibu-ibu pakai baju serba hitam kayaknya deh. Ibu-ibunya, yaudah kamu lurus aja, tapi jangan belok kanan kiri ya, kayak gitu. Lihat di spion, dan aku sama ayahku lihat spion itu gelap banget kak, nggak ada rumah sama sekali. Rata-rata cerita di situ tuh kalau misalkan udah masuk situ ya nggak bisa keluar. Halo guys, welcome back to Gaib. Ini hari Kamis malam Jumat, saatnya kita belajar bersama guru BK ya. Aku tuh makin pinter, tau nggak? Iya. Abis ini udah nggak butuh aku nih. Aku Betul. tahu. Nggak Betul. apa-apa kan, kamu udah diajarin. Jadi abis ini kalau ketemu kayak gini, tinggal kamu, oh menurut aku. Nggak, gue pasti bilang menurut Frisly yang udah saya pelajarin. Jadi tetap bawa nama Tetap nggak mau Frisly. salah. Nah ini salah satu narasumber nih, email juga ke aku. Dia mau sharing. Dia pernah di YouTube yang lain pernah. Nah tapi di sini datang dia. Kalau yang lain tuh cuma suara doang ya, Iya. waktu itu. Nah kalau Podcast sekarang nih doang datang. gitu. Jadi mungkin pernah di YouTube orang. mungkin teman-teman nih netizen tuh pasti kebanyakan ini pernah di sini. Nah emang pernah, tapi di sini dia baru datang, baru kelihatan mukanya. pertama kalinya. Betul. Khusus Kaita doang. Betul. Oke, nah jadi Mbak siapa namanya? Nadia. Mbak Nadia ini dia itu pernah pulang kampung. Kamu tahu gak daerah Alas Roban nggak? Jadi Alas Roban itu yang menuju ke Semarang. Aku sering lewat sih. Jadi udah di mana? Udah di Alas Roban gitu biasanya. Nah itu tuh emang trek Jalur daratnya jalur darat ya. ke arah Semarang tuh emang ada Alas Roban. Nah mbaknya ini katanya digangguin. Nah cerita dari awal deh. Iya, jadi kan dulu lagi tren banget kan kak, kayak mudik pakai motor gitu. Oke. Iya, jadi aku tuh keluarga aku mau nyoba mudik nih pakai motor gitu. Kamu mudik ke Semarang naik motor? Iya, jadi tujuannya sih nggak langsung ke Semarang sih. Dari Jakarta aku mau ke Tegal dulu. Jadi dari Tegal Brebes itu ke Banyumas. Nah dari Banyumas ini ke Semarang gitu. Lewatin Alas Roban. Iya. Kamu naik tanpa motor. sadar ya, lewatin Alas Roban tanpa sadar gitu. Karena aku taunya itu setelah nyampe Semarang, dan itu emang namanya hutannya Alas Roban. Oh jadi nggak tahu namanya apa? Iya, tiba-tiba aku di dalam hutan, nggak ada pencahayaan satupun kecuali dari lampu motor. Tapi emang itu jalurnya kan? Iya, kata orang-orang sih jalurnya ya, Iya, karena memang. aku emang pertama kali lewat situ gitu, apalagi naik motor kan biasanya kita naik bis. dan Emang nggak ada langsung yang nyampe. motor-motor lain, kendaraan lain? Nggak ada kak, pas aku masuk ke dalam hutan itu emang bener satu aku doang gitu, keluargaku doang, dan nggak ada cahaya dari lampu-lampu jalan itu nggak ada. Kamu berberapa tuh Iya, katanya? kamu konvoy kan? Nih awalnya kan aku konvoy ya dari Banyumas itu, cuma nggak tahu kenapa itu pas sekitar abis Isa deh ke atas, itu aku kayak ngilang dari rombongan gitu, lepas dari rombongan gitu. Nah terus nggak tahu kenapa itu langsung masuk hutan, yang tadinya kita cuma mikirnya oh ini masuk desa kali nih karena kan banyak pohon-pohon, tapi kok udah sekitar setengah jam lebih lah, udah mau sejam nggak keluar hutan gitu, nggak ada cahaya sama sekali gitu kan. Terus akhirnya bapakku ngomong ke mamaku yang di belakang kan, coba bu, tengok kanan kiri, siapa tahu ada orang lewat atau rumah-rumah warga gitu, siapa tahu bisa mintain tolong kayak gitu. Nah terus ya udah, akhirnya nggak lama dari ayahku ngomong kayak gitu tuh, sekitar 15-10 meteran itu kelihatan kak rumah gede, itu cahayanya terang banget lah untuk ukuran maksudnya di desa ya. lampu. Iya, Terang banget gitu rumah. untuk ukuran desa gitu kak, cahaya kayak gitu tuh kayaknya emang adanya nggak mungkin gitu kan. Rumahnya juga gede banget, bener-bener Iya, kayak rumah gede. bagus kayak kamu di Jakarta gini ngeliat. Gede banget gitu, dan gerbangnya pun tinggi banget kak. Oh jadi aku gambar jadi kayak gerbang yang gede-gede Iya, gitu iya. loh, yang gede. Itu kayak istana gitu? Kalau dibilang istana sih enggak ya, kayak rumah mewah aja sih, rumah mewah dan luas gitu. Tapi tadi aku mau tanya deh, kamu itu berarti 2 motor? Satu motor. Jadi kamu di tengah. Aku di depan kan bawa adekku juga kan. Jadi aku, ayahku,
adekku digendong sama ibuku di Oh itu kamu belakang masih gitu. kecil. Masih kecil. Iya, aku kelas 4 SD. Berarti berempat dalam satu Iya. Kejadian. motor. Iya. Oke. Kamu hilangnya maksudnya tadi hilang abis Isa tuh gimana maksudnya? Jadi ya lepas dari rombongan gitu, Kak. Yang tadinya kita konvoy nih rame-rame. Jadi nggak tahu kita nggak sadar gimana gitu langsung. Empat ini hilang dari rombongan. Iya, Oh jadi satu tadinya keluarga tadinya aku tuh berame-rame, rame-rame. berapa motor. Heeh. Terus akhirnya memisah sendiri dengan 4 orang ini. Iya. Oke. Nah, abis itu baru aku dapat. Abis itu masuk ke rumah tadi, lihat rumahnya terus gimana? Nah akhirnya ya udah nggak ada pilihan lain dong, kita harus nanya gitu. Ya udah turun, ibu aku masih gendong adekku kan. Itu aku lihat dengan jelas gitu ada garasi, ada mobil, terus ada bangku panjang gitu, bangku kayu. Terus ada bapak-bapak kayak lagi marut kelapa gitu, Kak, pakai parutan. Tapi nunduk aja gitu bapak-bapaknya. Nah, terus kan ibuku nanya kan ke arah ke Kaliwungu itu kemana ya, Pak? Tapi si bapak ini tuh diem aja gitu. Nah, nggak lama ada ibu-ibu pakai baju serba hitam kayaknya deh. Itu emang serba hitam sih, dari atas ke bawah aku ngeliat serba hitam keluar. Terus aku ingatnya yang kanan bawa bayi gitu, terus yang kiri bawa rantang sama gandeng anak kecil. Kanan bawa bayi. Ini. Iya. Yang Terus kiri bawa rantang sama anak kecil. Gandeng sama anak kecil. Iya. Oke. Nah terus ibu-ibu itu tiba-tiba nanya kan, kenapa deh kayak gitu kan ke mamaku. Ini Bu mau nanya arah ke Kaliwungu Semarang itu kemana ya? Terus ibu-ibunya jawab, loh ngapain kesini jauh-jauh kayak gitu kan? Ini kamu udah lewat jauh banget kayak gitu kan? Iya Bu, soalnya saya lepas dari rombongan gitu. Terus caranya saya keluar ini gimana ya kayak gitu kan? Terus dia bilang ibu-ibunya, yaudah kamu lurus aja, lurus. Ya paling sekitar 10-15 menit nanti ada jalan raya kayak gitu kan. Terus tapi jangan belok kanan kiri ya kayak gitu. Jangan nengok kanan kiri belakang kayak gitu kan. Soalnya gelap deh kayak gitu. Takutnya ada apa-apa kayak gitu kan. Terus ya udahlah. Singkat cerita ya udah akhirnya aku jalan lagi kan. Nah, itu nggak ada 10 menit tuh mamaku ngomong ke bapakku kayak curiga gitu loh, Kak. Kok nggak boleh ya nengok kanan kiri, terus masa kita nengok depan aja kayak gitu. Akhirnya mamaku bilang, coba deh lihat ke belakang dulu ya gitu, ngomong ke bapakku saking penasarannya kan. Terus pas lihat ke belakang itu mamaku langsung astagfirullah kayak gitu kan, kayak baca-baca doa. Terus bapakku juga ikutan panik kan, kenapa Bu kayak gitu kan. Ayah jangan berhenti, pokoknya jangan berhenti, lihat di spion aja kayak gitu kan. Lihat di spion, dan aku sama ayahku lihat spion itu gelap banget, Kak, nggak ada rumah sama sekali. Cahaya yang tadinya terang banget itu nggak ada. Jadi Tapi nggak kena apa-apa. Alhamdulillahnya itu setelah benar 15 menit itu aku nemuin jalan raya. Oke. Ada orang-orang banyak kayak gitu. Sosok yang pertama kali kamu tanya terus jadi itu bapak-bapak. Iya, bapak-bapak. Kelihatan mukanya nggak? Enggak, nunduk, Kak. Jadi di bangku panjang itu dia kayak gini aja nunduk. Oke. Kalau yang ibu tadi itu Kelihatan. itu manusia, Bre? Bukan. Malah yang aku lihat kayaknya kamu masuk ke Dimensi dimensinya mereka kalian semua ya. Maksudnya mungkin gak heran sih kalau perjalanan jauh kan juga capek. Yang kedua emang aku percaya banget masih banyak banget daerah-daerah tuh yang masih jarang diinjak sama manusia atau energi manusia tuh masih kehitung banget. Jadi ketika kalian masuk ke sana ya otomatis kalian aja yang kepisah, bukan yang tadi kan soalnya dibilang kayak bener-bener dia sendirian doang di jalan. Kalau yang aku lihat kayaknya kalian emang keluar jalur. Sebenarnya ya keluar jalur lalu masuk ke dimensinya mereka. Cuma sosok si perempuan ini, ibu ini baik. Iya, dia kasih tahu ya. Kayak waktu gerbong gaib tuh ya. Dia dikasih tahu kalau 15 menit lagi mungkin sampai gitu. Si bapak-bapak ini yang jahat. Enggak juga sih. Kayak dia diam aja Cuma gitu. emang untungnya mereka tidak ketemu sama yang minta Aneh-aneh. tumbal, karena biasanya kalau kayak gitu pasti minta biasanya. Ibu-ibu itu juga aku ingatnya dia bilang pokoknya jangan berhenti, lurus aja kayak gitu. Kamu nggak usah berhenti, takutnya ada apa-apa kayak gitu kan. Iya. Malah diingetin ya. Ibu lu ngapain lihat belakang? Kayak
dari suruh penasaran gitu loh Kak, kok nggak Biasanya bisa rata-rata gitu. orang yang ngalamin itu pasti ngerasa aneh sih Kak. Kayak iya. ingat yang kayak dia di kereta, terus juga ya ibaratnya sama aja kayak ibaratnya kita mikir supir ambulan yang berkali-kali dia udah tahu bakalan ngelihat penampakan, ngapain tetap ngelihat gitu. Tapi karena pasti ada perasaan-perasaan itu kali ya. Terus, Mungkin, tapi kalau gue sih lurus aja sih. Kalau lu? kan saya bisa tahu. Oh iya, mohon maaf lupa. Oke, terus Ya udah akhirnya keluar, dan nggak tahu kenapa dari keluar hutan itu cepat banget gitu kita nemuin jalan untuk Jalan apa, lainnya. ke desa yang aku tuju tuh cepet banget, nggak sampai 1 jam gitu kan. Terus pas udah sampai rumah aku Saudara cerita, udah pada nyampe. saudara aku konvoyan. kan maksudnya nggak satu desa gitu loh Kak. Jadi nggak satu tempat tinggal. Pas udah sampai rumah cerita ya pada nangis kan, soalnya emang di situ rata-rata cerita di situ tuh kalau misalkan udah masuk situ ya nggak bisa keluar. jadi memang banyak yang tertahan di sana. Iya, katanya sampai pernah satu mobil itu satu keluarga ada sekitar 8 sampai 10 orang itu nggak bisa keluar, dan sampai sekarang nggak tahu gitu. Tiba-tiba hilang di situ aja gitu Iya. ya. Tapi kalau misalkan kamu nih kan mungkin biasanya kalau orang di rumah yang nungguin kamu tuh tahu kan kira-kira nyampainya tuh jam segini, misalkan let's say jam 7 gitu. Tapi ini sampai jam 10 aku belum sampai. Kamu ada nggak kayak gitu? Kayak Iya. kamu lama di situ tapi nggak nyampe-nyampe, tapi akhirnya nyampe juga gitu. Nah iya itu udah gitu anehnya ya, kita kayak nggak kepikiran kamu nelfon siapa gitu, nggak kepikiran buat buka Pasti HP sih itu kayak pasti. gitu. Padahal kan ibaratnya pasti megang handphone dan lain-lain ya. Iya. Dan keluarga juga kayak emang berangkat dari Banyumas jam berapa kayak gitu kan, kok nyampe jam segini kayak gitu. Ya aku berangkat dari sekitar jam 10 pagi yang seharusnya ke Semarang cuma 4 jam. Jam 2 siang dong harusnya. Iya. Dan itu loh aku gak tahu itu lama banget sampai jam 12. Aku nyampe itu jam setengah 1 aku Pagi. ingat banget. Malam. Iya. Dari Banyumas ke Semarang 12 jam. Iya. Nek, Gara-gara tersesat itu. tunggu, dari Banyumas ke Alas Roban berapa lama? Nggak tahu sih ya, waktu pastinya aku nggak tahu. Pokoknya Coba aku ya. dari Banyumas jam 10 itu ke Alas Roban masuk itu jam setengah 11 malam. Oh, jadi udah 10 jam di perjalanan. Wah, capek banget tuh pasti. Tapi kayaknya nggak terlalu jauh Banyumas. Deket 1 kok. jam. Iya. 1 jam setengah. Dan itu kan karena kita pakai rombongan ya Kak, jadi istirahat dulu, tidur kayak gitu kan di Ya paling masjid-masjid. kasar-kasarnya ke dari Banyumas ke Alas Roban ya mungkin 2 jaman Iya. kali ya. Iya. Kok kamu bisa 10 jam sih? Entah, itu aku ingatnya sih kayak gitu sih, jam 10 malam sekitar jam jam 10 ke jam 11 itu masuk Alas Roban itu emang benar-benar malam. Masuk ke Alas Robannya udah malam. Iya. Nah, kalau kamu tembusin gimana tuh, Pris? Jujur aku kan lagi dapat jadi nembusin Marsha. Marsha bilang kalau daerah Alas Roban sendiri itu memang seperti daerah yang mempunyai 2 kerajaan. Jadi ada kerajaan yang positif dan negatif. Kalau yang negatif itu memang kerajaan jin besar yang selalu memakan tumbal. Cuma kalau si Marsha bilang ini biasanya kalau misalnya ada orang yang tersesat di sana, ujung-ujungnya ketemu itu hitungan minggu. Tapi dengan keadaan yang sudah meninggal. Tapi kalau misalnya ke kerajaan yang positif, itu jarang banget nih ada yang kebuka, karena sebenarnya posisinya kerajaan yang negatifnya di sini positifnya tuh kayak Jauh. ada antara kantor ke rumah aku. Hmm. Jadi sekitar mungkin jauhnya kalau misalnya 10 di kilo. jam ya 10 kiloan. Kalau di jam mungkin bisa 30 lebih menit. Nah, Maksudnya yang sejauh positif. itu yang positif dan sih ke yang negatif. Nah sebenarnya mereka ini yang aku lihat, aku nggak tahu ya, aku cuma dapat gambaran rumahnya aja dan si sosok perempuan itu. Tapi kalau yang si Marsha bilang, kalian itu menginjakan kaki itu di titik yang negatif sebenarnya. Oh. Tapi karena dari keluarga ayah kamu ada yang sosok yang menjaga, jadi sebenarnya kenapa kalian lama lebih dibuat muter-muternya aja sih, biar nggak ketemu sama sosok yang negatif yang besar itu mata merah. Oh. Dan itu tepat banget sih Kak, itu lagi malam takbiran.
Emang lagi Idul Fitri, malam takbiran. Biasanya sih malah pada pulang ya kalau kata orang-orang. Maksudnya yang dari keluarga leluhur dan lain-lain tuh malah makin ngejagain gitu-gitu. Oh gitu. Terus aku juga ngerasanya ya nggak tahu ya, kalian tuh dibikin muter-muter di titik yang sama-sama aja sebenarnya. Makanya mungkin kata kamu kok jauh banget nggak keluar-keluar hutan dan lain-lain, karena memang diputer-puter di situ aja. Nah kalau misalnya kalian sampai ketemu sama si sosok yang besar tinggi itu, mungkin amit-amit ya, amit-amitnya tuh ya bisa kenapa-napa. Bisa nggak Tapi pulang. iya, tapi karena kalian selamat, ibaratnya ketemunya tuh sama yang si sosok yang positif. Cuma sebenarnya kalau kata Marsha, kan tadi aku bilang baik ya Marsha, kata Marsha, tapi bentuknya seram fishy. Kenapa Marsha? Belakangnya kan tidak ada punggungnya, bolong dong Bu. Sundel bolong. Ibu itu, tapi bukan sundel bolong, tapi bolong semua gitu dari sini ke belakang, kata Marsha. Sekarang pun masih Dan sama. katanya si perempuan itu pun menyerupai ibu-ibu yang meninggal di titik itu juga, meninggal pada saat hamil Sama anaknya. sama anaknya. Anaknya bisa tembus ini tuh. Dulunya ya. Jadi dia menyerupai, tapi itu positif. Dan untungnya emang kamu baik-baik aja, nggak ada gimana-gimana kan. Tapi papa sama mama sempat dimimpin nggak setelah kejadian itu? Ada mimpi? Enggak sih, Nggak ada yang cerita? Itu benar-benar stop situ aja, nggak ada berkelanjutan apapun. enggak. Setelah itu kamu ada kejadian-kejadian aneh lagi nggak? Kejadian aneh ya paling kalau di rumah ya, karena aku tinggal sendiri dan rumahku tuh lumayan 3 kamar kosong, nggak ada penghuninya, dan itu ya Ngerasa ada jam aktivitas 12. aja Iya, gitu ya di kamar, sering rame, banget. bunyi-bunyi, suara. mandi, sering sih mandi. Banyak pernah kelas korban lagi nggak setelah kejadian itu? Enggak, aku Jadi milih takut. untuk enggak, mending naik kereta atau naik bis. Jadi trauma Iya. nggak sih? Semenjak itu orang tua juga sama kali Iya. ya, langsung aja naik Untuk kereta. naik motor, maksudnya dari kampung ke kampung aja Ibaratnya kita- darat ya. Iya, udah deh enggak deh gitu, mending kita naik yang lebih aman daripada Iya sih, benar. ngerelain. Tapi memang kalau berbicara tentang Alas Roban tuh terkenal banget sama hal mistisnya. Jadi Alas Roban itu posisi jalannya emang bener-bener jalan kecil, kanan kirinya tuh pohon-pohon. Jadi Kisah jalan mistis pengendara Vespa saat touring disapa kuntilanak terbang. tuh, ibaratnya yang lagi touring rame-rame aja, dia disapa sama kuntilanak terbang, apalagi sendiri bisa. Tapi kalau dari Alas Robannya sendiri, aku ya kalau dapat gambarannya memang banyak pintu gaib. Oke. Dan bukan cuma mereka dalam bentuk manusia, tapi banyak juga yang menyerupai bentuk binatang. Jadi kadang kalau orang lagi naik motor mungkin melihat binatang lewat, panik kan, langsung ngebanting setir, aduh, ngebanting setir atau gimana gitu. Iya, berarti kalau kayak itu juga kan juga karena udah lama juga mungkin capek juga ya, apalagi kan naik motor berempat, bawa barang pula ya katanya. Bawa tas satu di belakang. Belakang. Tuh kayak udah capek banget, jadi pikirannya juga bisa kosong juga. Iya benar. Dan karena daerahnya memang terkenal dengan angker juga kali yang Alas Roban tuh ibaratnya jangankan motor, mobil aja tuh ada yang kayak kamu bilang kan satu mobil pernah ada yang tersesat dan lain-lain, apalagi motor gitu yang bisa dicolek sama hei mau kemana neng gitu. Apa Udah lama gak dicolek soalnya ini, kasihan. terus ada yang kamu pengen tanyain nggak? Aku sih lebih ke itu ya, Penasaran? iya. Dan bapak-bapak itu gitu loh Kak, kok diem aja apa? Sebenarnya kalau bapak-bapak dia masih mending daripada bapak-bapak nengok mukanya hancur. Iya sih. Iya sih. Tapi bener dong. Bener. Karena mungkin kalau yang aku tangkap jin-jin yang menyerupai makhluk-makhluk manusia yang ada di rumah itu lebih ke mereka yang memang kasihan sih. Sebenarnya mereka bukan saatnya mereka untuk nggak ada, tapi malah diambil menjadi tumbal atau korban atau apapun itu. Ibaratnya mungkin mereka tidak siap mengalami hal tersebut, makanya mereka masih beraktivitas seolah-olah mereka adalah manusia dan mempunyai kegiatan gitu. Masih mending daripada ketemunya kayak yang tadi tuh Vespa disapa sama kuntilanak terbang. Dan fasilitas kayak rumah, mobil kayak gitu kok bisa Ada kelihatan. gitu ya? Iya. Itu berarti yang dilihat tuh kerajaan ya, Fris? Yang rumah tadi yang gede banget pagarnya itu kerajaan berarti? Iya benar tuh. Gini Iya, emang serem banget. Banyak kejadian mistis yang sulit dijelaskan dengan logika di Alas Roban. Beredar sejak tahun 1980 dan jalur melintasnya ini Jangan-jangan dulu ini dia perang Belanda.
kayaknya malah bisa jadi jalur untuk antara kerajaan dan kerajaan adu ilmu. Kalau menurut aku ya, karena kan sebenarnya gini, kalau kita bicara di zaman dulunya sebelum kita dijajah pun kita mempunyai beberapa kerajaan yang dulu petinggi-petinggi kerajaan itu tidak perlu kita perang, ayo ketemu dan ketemu. Mereka sistemnya adu kuat-kuatan ilmu. Makanya sampai dibilang orang-orang sekarang tuh kalau mau memperdalam ilmu itu harus bertapa dan lain-lain. Itu kan mengikuti secara keturunan kita ya dulunya seperti apa. Jadi kalau misalnya dibilang titik-titik kayak misalnya dulu yang terkenal dengan KKN, daerah KKN itu pun dibilang mistis banget. Karena apa? Karena tidak pernah diisi atau dihuni sama manusia pada umumnya. Tidak dibuatkan fasilitas seperti kita. Jadi nggak ada perubahan di zaman dulu dan sekarang. Makanya masih banyak aktivitas orang-orang dulu atau makhluk-makhluk yang menyerupai aktivitas dulu yang terjadi di sekarang gitu ibaratnya. Kalau menurut aku itu malah lebih ke aktivitas antara kerajaan sih Kak. Karena kan dulu kalau misalnya kita nggak suka aja kerajaan, kalau mau nyari ilmu di mana, mau memperdalam ilmu di mana, beda-beda tempat gitu kan Kak. Nah kalau mau adu ilmu di mana gitu, jadi beda-beda. Di situ tempatnya. Bisa jadi, bisa jadi. Lagi-lagi ini menurut Frisley ya guys, jadi jangan tiba-tiba soto ini orang apaan, orang di daerah gue gini. Lah kan menurut Frisley, kan saya nggak jalan-jalan ke daerah sana sini gitu. Makasih Mbak udah cerita. Mungkin ada yang mau tanya lagi Mbak Frisley? Enggak sih, cukup. Aku udah- Kalau sekarang masih sering-sering ada yang Ini enggak, dia tuh orang yang ya kan, maksudnya ini aku ngelihat kamu ya, maksudnya kamu tuh adalah orang yang sebenarnya tidak mau berurusan sama hal-hal kayak gini, tapi kejadian ini emang buat kamu jadi trauma ketika kamu lewat pohon-pohon gede. Iya. Atau apa, kamu udah takut duluan. Ya Padahal kan? nggak ada apa-apa. Iya, kamu udah takut duluan karena takut dibikin nyasar atau ke dalam sana lagi dan lain-lain. Nah, kalau bisa saran dari aku ketika kamu pergi dan ngerasain takut, jangan dirasain gitu. Pikirin hal yang lain aja. Karena takutnya misalnya kamu lagi apes emang capek, jin itu akan memanipulasi keadaan dan mereka membuat seolah-olah tempat itu adalah si alas roban yang waktu itu kamu lewat. Gitu. oh ini kok sama yang main waktu itu ya gitu. Jadi Iya, kayak takutnya. itu lagi gitu. Karena mereka itu pinter banget buat tahu peristiwa-peristiwa yang kita alami. Walaupun sebenarnya itu bukan dia, itu adalah Betul. jin yang menyerupai dia. Mm-mm. Berarti kalau dia nggak ketemu ibu-ibu yang kasih tahu jalannya lurus terus itu, dia bakal stay di situ dong. Iya kan, balik lagi itu kan tergantung ya dari kuasa Tuhan. Tapi menurut aku ya kemungkinan besar 80%-nya ya dia bakalan ke si kerajaan yang negatif itu. Karena kan kayak yang kita baca di berita pun banyak banget yang kecelakaannya itu di luar nalar. Maksudnya tiba-tiba katanya dia ngelihat ada tebing di tengah-tengah jalan. Tadi yang baca ada tebing di tengah-tengah jalan, akhirnya dia banting setir malah jatuh ke jurang. Nah itu kan sebenarnya nggak mungkin, masa tebingnya di tengah jalan, masa jalanan yang biasa dilewatin mobil ada tebing gitu kan. Tapi ya pada saat itu mungkin memang lagi apesnya gitu sih. Mantap. Emang nggak salah sih Frisley di sini bener-bener. Emang nggak salah sih Kak Ita ada di sini. Mantap. Makasih Mbak udah sharing di sini Iya. walaupun hujan-hujanan tadi. Iya, makanya banjir lagi nggak? depan. Banjir Lagi di depan depan. lagi banjir. Beneran? Gue gak pernah banjir. Enggak, tadi nggak banjir loh, kita banjir kan tuh nggak banjir loh. Sumpah. Oh cepet suruh, tapi tadi sempet banjir, gue panik gitu. Banget. Makasih Mbak udah mampir. Iya. Nah, Kalau teman-teman ada cerita, kalau kalian punya foto dan video yang pengen diliatin, cerita lengkap mistis atau ada sesuatu yang ditanyain, kirimin di sini. nanti akan dibahas sama Frisley juga. Sama Kak Ita juga. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Cie, nonton sampai habis ya. Makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.